penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Angelin, Erwin, Jesselyn, dan saya sendiri Rahel dan Stefani. Tema yang kami sosialisasikan yaitu penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kami mengimplementasikannya dengan sosialisasi online melalui Zoom. Dan kami mengambil data dari pengisian Google Form yang kami buat. Dan materi dibawakan oleh Pak Endrianto Asmara SPD. Jadi implementasi kami itu sudah dilakukan pada hari Sabtu 27 Maret 2021. Peserta yang hadir adalah 46 dari 56 siswa dari kelas 2 dengan masing-masing kelas 28 orang. Kemudian data dari Google Form yang kami terima yaitu 54 per 56. Kemudian tahap selanjutnya kami akan membuat artikel. Berikut saya akan menampilkan cuplikan dari kegiatan implementasi kami. Faktor penyebab penyalahgunaan ini itu ada beberapa macam ya. Yang pertama kita lihat dari diri sendiri. Itu berarti dari diri kita. Kenapa kita bisa memakai itu? Mungkin karena ada permasalahan pribadi ya. Permasalahan pribadi, kemudian ketidakpercayaan diri. Ini bisa juga nih. Contohnya seperti artis nih, banyak mengakibatkan mereka terjerumus ke narkoba. Yang pertama, job kerjanya banyak, kemudian mereka nggak percaya diri dalam berbicara dan mereka memakai sehingga mereka percaya diri gitu. Kemudian kalau dari keluarga biasanya terjadi permasalahan keluarga ya, di dalam keluarga baik itu antara ayah, anak, ibu dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan nih baik tentang teman, pertemanan kita ya, kita boleh berteman dengan siapa saja, akan tetapi kita harus bisa membentengi diri dengan orang-orang yang dari luar itu. Kemudian kelompok atau sindikat, ini memang orang yang sengaja untuk melakukan penyalahgunaan narkoba ya. Umpamanya nanti dia kasih kita, ini kan ada modus-modusnya anak-anak kecil dikasih permen, ternyata permen itu adalah narkoba. Nah, ini faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Kemudian ini yang harus kita lihat ya, setelah kita tahu bagaimana proses dari narkoba itu, kita lihat strategi dan kebijakan P4GN ya, atau pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Nah, yang pertama sekali dari pemerintah dulu ya, itu pemerintah harus membuat regulasi anti narkoba atau penerbitan undang-undang hukum pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat daerah, institusi, kampus, sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi dari pemerintah pusat sampai ke daerah, baik institusi semuanya, harus ada regulasinya. Nanti dia membuat hukum tentang aturan tentang penyalahgunaan narkoba. Baik kalau di sekolah kita tentunya otomatis ada, kalau ada siswa yang memakai langsung di drop out atau dikeluarkan. Nah, yang kedua adalah konsolidasi kekuatan. Jadi seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta dan masyarakat harus berkontribusi untuk bersama mendukung penanganan narkoba secara masif. Jadi semuanya harus ada kebijakan yang teratur, yang berurutan ya, sehingga mereka bisa membatasi semua penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian dari komitmen diri adalah seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap dirinya sendiri, keluarga, komunitas, kelompok, dan institusi tempat dia bekerja, bahkan negara. Berarti dari diri kita sendiri. Nah, ini strateginya ya. Kemudian bersih narkoba, mewujudkan lingkungan masyarakat, pemerintahan, tempat kerja, kampus, sekolah bersih narkoba. Jadi kita sebagai manusia kita harus melek dengan kondisi lingkungan kita. Kita harus antusias dengan lingkungan kita. Tidak boleh kita apatis dengan lingkungan kita. Jadi kita harus antusias melihat kondisi. Contohnya, seandainya ada keluarga, teman, saudara, masyarakat, kita harus berani untuk menyampaikan. Mungkin hanya dengan menyampaikan kepada pihak yang berwajib. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita lihat deteksi dini penyelenggaraan tes urin secara berkala. Ini dilakukan oleh instansi, sekolah ataupun nanti pemerintah ya. Ini dilakukan. Ini strategi dalam kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.